Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Zulkarnain dengan NIM 24073024. Di sini saya akan mengobservasi lapangan tentang ABS dengan mekanik Bapak Hafiz. Ya, Pak. Saya akan bertanya tentang itu, Pak. Pertanyaan umum tentang ABS. Apa perbedaan sistem rem biasa dengan rem yang menggunakan ABS? Perbedaannya kalau di ABS dia kan udah memakai jadi kalau di tempat tertentu dia akan membuka itu penerapan. Ada sensor dilengkapi di roda. Kalau seandainya dari roda bermasalah dia udah terbaca di situ. Yang pertanyaan kedua, Pak, yaitu bagaimana cara kerja hidrolik modulator pada sistem ABS? Kalau cara kerja modulator pada ABS itu kayak tadi kan yang Iya, Pak. jadi dia apa namanya kasih. Pertanyaan yang ketiga, Pak, yaitu bagaimana proses pemeriksaan kerusakan ABS di bengkel, Pak? Kalau kita pemeriksaan ABS kita kan juga pakai alat scanner. Iya, Pak. Jadi dalam pemeriksaan itu kalau itu lampu ABS biasanya kan dokumen kalau udah itu lampu ABS dia bawa ke bengkel. Jadi kita deteksi sama scanner apa dari rangkaian bawah sensornya yang kena, apa dari modulnya. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana langkah mekanik memperbaiki sensor ABS yang rusak, Pak? Dia langkah untuk memperbaiki kayak sensor yang rusak, biasanya ganti. Kalau dari modul bisa diperbaiki. Itu, Pak, kerusakan ABS yang paling sering ditemukan di bengkel ini apa, Pak? Kerusakan ABS yang paling yang pertama dokumen juga kayak dia pakai apa lampu rem yang tinggi Iya, Pak. dia harusnya bolak-balik. Yang kedua apa kabel putus gitu. Yang pertanyaan itu, Pak, bagaimana perkembangan teknologi ABS pada mobil modern, Pak? Kalau untuk perkembangan mobil modern itu kan tergantung dengan keadaan suatu tempat. Kalau kita kan bagaimana kan rapat, nggak ada jarang kan keluar. Misalnya kalau untuk dalam di rapat di kota itu ada itu kurang fungsi. Berarti kayak kota Padang ini kurang dikit, Pak. Ya. ABS itu kan gunanya untuk kecepatan tinggi untuk menghindari kecelakaan. Itu yang paling fakta. Yang pertama kan jalan tol. Dalam keadaan. Ini yang pertanyaan tambahan, Pak. Menurut mekanik, apakah ABS benar-benar efektif mengurangi kecelakaan? Ya itu tergantung apa tadi lah. Tempat kita tinggal di negara yang mana. Kalau sekarang kita kan dari 40 aja dia Iya, Pak. banyak kan yang di kecelakaan di jalan tol itu mobil ABS. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan, Pak. Kalau itu, Pak, makasih, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang ABS yang sudah dijelaskan oleh Bapak mekanik tadi, yaitu letaknya komponen ABS itu di belakang substrap, di belakang ini. Karena mobil lagi di servis, tidak mungkin saya untuk ngecek-ngeceknya. Di sini yang troubleshooting yang sering terjadi pada ABS yaitu adalah jika lampu indikator ABS menyala, sistem biasanya dinonaktifkan secara otomatis. Namun rem mekanis standar tetap berfungsi.
Berikut ini gejala-gejala awalnya. Lampu ABS menyala, sensor mendeteksi malfungsi pada salah satu komponen. Pedal rem bergetar terjadi pada saat pengereman normal atau darurat. Bisa jadi ada masalah pada sensor kecepatan. Tips perawatan atau perawatan pencegahan trouble pada sistem ABS yaitu ganti minyak rem secara berkala, lakukan setiap 20.000 sampai 40.000 km. Minyak rem bersifat hidrofobis yang dapat menyebabkan korasi internal pada modulator ABS. Bersihkan area kaki-kaki, area kaki atau yang area sini saat mencuci mobil. Semprot area di balik roda atau merosotkan debu-debu yang menempel pada sensor. Peringatannya yaitu jika Anda harus mengganti unit modulator, proses welding atau buang angin pada sistem ABS seringkali membutuhkan alat scanner khusus untuk membuka katup solenoid secara elektronik. Sebaiknya dilakukan oleh teknisi profesional. Jadi cara merawatnya yaitu kalau sudah waktunya servis langsung bawa ke bengkel. Jangan kayak contohnya nggak usah ditahan kayak ngehemat gitu kan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem FB, yaitu yang pertama komponen pertama ECU. Letaknya di dekat ruang sini. Fungsinya mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Yang kedua yaitu komponennya injektor. Terletak dekat mesin juga. Fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar atau intake manifold. Yang ketiga komponennya yaitu full pump. Full pump terletak di dalam tangki. Karena mobilnya tidak bisa dibuka tangkinya, mungkin saya menjelaskan fungsinya saja. Fungsinya yaitu memompa bahan bakar dari injektor ke tangki. Komponen selanjutnya full filter. Full filter terletak di sini. Fungsinya menyaring kotoran dalam bahan bakar. Selanjutnya sensor MAP. Fungsinya mengukur jumlah atau tekanan udara yang masuk. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ABS, Anti Brake Lock System, yaitu komponen pertama sensor kecepatan. Sensor kecepatan terletak di dekat ban. Mungkin karena bannya tidak bisa dibuka, karena saya bisa menunjuk sini saja. Fungsinya mendeteksi kecepatan putaran roda. Komponen selanjutnya yaitu ECU. Terletak di sini. Fungsinya mengolah data sensor dan mengontrol kerja ABS. Komponen selanjutnya yaitu hydraulic control unit. Terletak di sini. Berfungsi untuk mengatur tekanan minyak rem saat ABS bekerja. Baiklah, komponen selanjutnya yaitu lampu indikator yang terletak dekat kabin atau dekat setir, yang berfungsi untuk memberikan informasi kondisi sistem ABS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang airbag, yaitu komponen pertama airbag modul, terletak pada setir mobil untuk melindungi. Terletak di sini dengan bentuk mengembung dan berfungsi untuk kantung udara yang mengembang saat ada tabrakan atau ada tabrakan kencang. Baiklah, komponen selanjutnya yaitu cross spring. Letak pada di sini dekat kabin juga atau dekat setir, berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke airbag pada setir yang berputar. Komponen selanjutnya itu lampu indikator yang terletak pada di kabin juga.
dekat setir yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi sistem airbag. Yang selanjutnya yaitu sensor tabrak, terletak pada depan mobil atau di depan bodi mobil untuk mendeteksi ketabrakan atau kecelakaan yang kencang, berfungsi untuk mendeteksi benturan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan dari observasi dari mobil ini. Mungkin kalau ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.